Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa sifat ikhtiyariyah, di antaranya sifat ridha dan juga sifat ghadab. Namun ada beberapa perkara yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, bahwasanya kemarin kita sempat nanya apakah ada wallahu yuhibbus sabirin, ada dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian perkara yang kedua yang ingin kita ingatkan juga yaitu tentang sifat al-maghfirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan pertama dosa yang hamba bertaubat darinya. Yang kedua, dosa yang hamba belum bertobat darinya. Adapun dosa yang hamba bertobat darinya, ya maka itu disebut dengan taubat, ya. Jadi apa bedanya istighfar dengan taubat? Ya, istighfar adalah memohon ampunan dan bisa jadi sang hamba belum meninggalkan dosa tersebut, ya. Dia istighfar tapi dia belum bisa meninggalkan dosa tersebut. Seandainya dia meninggalkan dosa tersebut, maka disebut dengan taubat. Jadi bedanya apa? Bedanya istighfar sama taubat, apa bedanya? Beda antara istighfar dengan taubat. Kalau taubat pasti dosanya sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Adapun istighfar tidak harus. Istighfar belum tentu. Karenanya istighfar yang sempurna itulah taubat. Itulah apa? Taubat. Kenapa? Ini memberi isyarat bahwasanya kita selalu minta ampun kepada Allah, istighfar, meskipun kita belum meninggalkan dosa tersebut. Paham? Bisa jadi kita sudah tinggalkan, alhamdulillah taubat. Bisa jadi kita belum tinggalkan, bukan berarti kita saya enggak bisa istighfar, nanti kalau saya ditinggalkan baru istighfar. Tidak. Seorang beristighfar meskipun dosa tersebut mungkin belum bisa dia tinggalkan. Makanya di antara doa zikir pagi petang, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Abu'u bi dzambi sebagian ulama mengartikan yaitu aku mengakui dosa yang aku tidak suka tapi tetap aku lakukan. Itu di antara makna abu'u bi dzambi. Oleh karenanya istighfar, kalau orang tanya apa bedanya istighfar sama taubat? Taubat adalah istighfar yang sempurna. Karena istighfar yang sempurna disertai dengan meninggalkan dosa tersebut. Tetapi istighfar belum tentu meninggalkan apa? Dosa. Paham? Paham tidak? Taib. Makanya Allah mengampuni bisa kepada orang yang belum bertobat dari dosa tersebut, ya. Dari yang sudah bertobat, maka Allah akan mengampuni. Orang sering bertanya, Ustaz, kalau kita sudah bertobat pasti diterima atau tidak? Jawabannya pasti diterima jika Anda memenuhi persyaratan taubat. Karena Allah Tawwab, Maha penerima taubat. Ya, artinya kalau orang tua kita maafkan kita salah, Allah lebih memaafkan, Allah lebih menerima uzur yang kita majukan. Tapi yang jadi masalah, apakah Anda memenuhi persyaratan taubat?
Oleh kerja Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan seorang tidak bisa pede bahwasanya dia pasti diterima, belum tentu. Tetapi sebenarnya Allah pasti menerima. Jadi masalah apa kita sudah memenuhi persyaratan taubat atau tidak. Tapi seandainya kita memenuhi persyaratan taubat, pasti Allah menerima apa? Taubat seorang hamba. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya? Yang kedua, dosa hamba yang belum bertobat darinya karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Ini maksudnya berkaitan dengan dosa yang belum bertobat. Ayat ini berkaitan dengan dosa-dosa yang belum bertobat darinya. Karena kesyirikan, kekufuran kalau orang bertobat ya Allah ampuni, faham? Apa maksud ayat ini? Maksudnya jika seorang meninggal dalam kondisi syirik, Allah tidak bakalan apa? Mengampuninya. Adapun jika seorang meninggal selain syirik, bunuh orang, berzina, durhaka sama orang tua, apakah kita katakan dia pasti masuk neraka? Kita bilang wallahu alam. Semua dosa selain syirik namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak apa? Kehendak Allah. Semua dosa selain syirik, dosa selain syirik adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Artinya apa? Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kalau berkehendak Allah ampuni, atau Allah azab. Terserah Allah. Nah, Ahlussunnah meyakini untuk berkaitan dengan dosa-dosa selain kesyirikan, ada sekelompok orang yang pasti Allah ampuni dan ada sekelompok orang yang pasti Allah tidak ampuni. Paham? Kalau syirik jelas enggak diampuni. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya, tempat kembalian neraka jahanam dan tidak ada ya penolong baginya. Kalau syirik jelas. Selain syirik, membunuh, berzina misalnya, merampok ya. Selain syirik bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik bagi yang Allah apa? Kehendaki. Nah, berarti semua dosa selain syirik meskipun seorang tidak bertobat darinya ya. Meskipun seorang tidak istighfar darinya. Paham? Meskipun seorang tidak istighfar darinya, bisa jadi Allah ampuni kalau Allah berkehendak, bisa jadi Allah tidak ampuni. Tapi kita Ahlussunnah meyakini akan ada sebagian yang diampuni dan akan ada sebagian yang tidak diampuni. Karena dalil menunjukkan ada sebagian masuk neraka gara-gara dosa selain apa? Syirik. Rasulullah melihat seorang wanita, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha hatta matat la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Kata Nabi SAW, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan, tidak dia lepas, suruh kucing cari makan sendiri. Ini mengekang kucing syirik atau bukan? Yang syirik kalau nabrak kucing. Kekang kucing saya mati bukan syirik, tetapi ini wanita masuk neraka gara-gara tadi. Contoh Nabi SAW ditanya tentang dzukira Nabi SAW anna fulana, disebut kepada Nabi tentang seorang wanita. Tasumu an-nahar wa taqumul lail, selalu salat malam, selalu puasa sunnah, wa tatasaddaq dan sering bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha, tapi di lisannya ada sesuatu yang sering ganggu tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan dia di neraka jahanam. Jadi maksud saya, akidah Ahlussunnah meyakini sebagian orang yang melakukan dosa selain syirik ada yang diampuni dan sebagian pelaku dosa selain syirik pasti ada yang diazab. Tetapi kita tahu Allah bisa saja mengampuni hamba yang tidak bertobat bahkan tidak beristighfar dari dosa yang dia lakukan. Faham? Baik. Sekarang kita bahas tentang sifat berikutnya ya dari firman
Allah yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, perkataan Nabi Yakub alaihissalam, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Arhamur rahimin sudah kita bahas kemarin, yang sekarang ini saya bahas adalah hafidha, hafidha ya. Di antara nama-nama Allah adalah Hafiz dan juga Hafiz. Hafiz atau apa? Hafiz. Abdul Hafiz kalau kita Abdul apa? Hafiz. Padahal Abdul Hafiz atau Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Dulu saya punya teman di kuliah hadis, orang Jazair, namanya Abdul Hafiz. Al-Hafiz sama dengan nama Allah Al-Hafiz, tetapi Al-Hafiz lebih dalam maknanya karena dia adalah sighah mubalaghah dibandingkan dengan Al-Hafiz. Adapun Hafiz atau Hafiz datang dalam Al-Quran dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Hud ayat 75 kata Allah, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku Hafiz, yaitu menjaga segala sesuatu. Kemudian juga dalam surat Saba ayat 21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Rabbmu maha menjaga segala sesuatu. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Ya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Pakai fa ya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya. Taib ini di antara ya Fallahu khairun hafidha, itu maha menjaga. Baik. Jadi nama Allah ada Al-Hafiz, ada Al-Hafiz. Maknanya sama kira-kira ya. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, penjagaan Allah ada dua makna. Dua makna. Yang pertama maksudnya yang pertama adalah penjagaan amalan-amalan hamba. Amalan-amalan hamba, yaitu semuanya tercatat. Semuanya tercatat, tidak ada yang terlewatkan dan terlupakan, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka nasiya." Rabbmu tidak akan apa? Lupa. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewatkan. Oleh karenanya hadis yang masyhur tentang sahibul bitaqah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusahu bi rajulin yaumal qiyamati min ummati fayunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar." Pada hari kiamat kelak akan dipanggil salah seorang dari umatku, diteriakin, "Oi fulan, datang." Di hadapan khalayak, dipanggil di hadapan manusia semua. "Oi fulan, yusahu bi rajulin," dipanggil, "Oi fulan." Kemudian dibentangkan kepadanya 99 catatan amalan dosa, semuanya dosa, ya. Setiap catatan amal sejauh mata memandang, ini catatan semua isinya apa? Dosa. Waduh. Semua isinya apa? Dosa. Maka Allah bertanya kepada dia, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah para pencatat, malaikat pencatat menzalimimu? Mungkin ada yang salah catat. Mungkin ditambah-tambahin. Dikurang-kurangin enggak apa-apa. Ditambah-tambahin mungkin dosanya segini, tambah banyak, cuma ngintip ditulis melotot. Iya. Tidak ada, kata dia, la, tidak ada. Dicatat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hal zalamaka katabatil hafizun? Apakah malaikat para penjagaku, penjaga amalan menzalimimu? Jawabannya tidak ya. Maka ini maksud dari Allahu ya Pak Al-Hafiz atau Al-Hafiz, yaitu dia menjaga seluruh amalan hamba, tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang terlupakan. Yang kedua, maksudnya adalah ini yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah
penjagaan makhluknya agar tidak rusak makhluknya, ya, agar tidak rusak sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan hikmahnya. Kalau waktunya rusak, Allah jauhkan dari penjagaan tersebut. Ya. Hingga waktunya, ya. Waktunya. Baik. Di antaranya contoh, misalnya Allah menjaga langit. Allah menjaga langit dan bumi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Hifdzuhuma wala yauduhu hifdzuhuma artinya Allah tidak susah untuk menjaga langit dan bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sungguhnya Allah memegang ya langit dan bumi agar tidak melenceng, agar tidak hilang, agar tidak rusak. Jadi Allah menjaga langit dan bumi. Contohnya juga Allah menjaga Al-Quran. Ini contohnya juga tadi ayat yang saya baca, wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim. Kami menjaga langit dari syaitan yang terkutuk. Allah jaga langit. Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaga Al-Quran. Contohnya Allah menjaga hamba-hambanya. Ya, menjaga hamba-hambanya. Kata para ulama, ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hifdzun am, penjagaan umum, mencakup orang-orang kafir. Karena hikmah yang Allah kehendaki. Contohnya Allah menjaga Bashar Asad ya, tidak mati-mati. Sama Allah menjaga Fir'aun. Ya, udah puluhan tahun sampai Nabi Musa kecil sampai besar, dia enggak mati-mati. Ada waktunya nanti dia mati. Kenapa Allah jaga Fir'aun enggak mati-mati? Ada hikmah yang Allah apa? Kehendaki. Paham? Ada yang kehendaki. Sama seperti orang zalim, Allah biarkan. Allah mengatakan, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian menyangka Allah lalai dari perbuatan orang yang zalim. Sungguhnya Allah menunda sampai hari kiamat nanti Allah akan balas dia. Ya, tapi jadi terkadang Allah menjaga orang-orang kafir juga. Iblis juga enggak mati-mati, dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Ada hikmah yang Allah ingin jaga. Paham? Ada hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian hifdzun khas, penjagaan khusus. Ini buat orang beriman, seperti hanya untuk orang beriman. Menjaga dunianya dan akhirat agamanya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Itu jaga syariat Allah. Jaga dirimu tatkala fil alan wasir, tatkala kau di depan banyak orang, jagalah syariat Allah. Tatkala kau bersendirian juga jaga syariat apa? Allah. Niscaya Allah akan menjaga dunianya dan juga menjaga agamanya. Dunianya Allah mungkin jaga kesehatannya, Allah jaga dirinya, misalnya Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga istrinya. Agamanya Allah jauhkan dari syubhat. Kalau dia dengar syubhat dia enggak paham-paham. Kalau dia paham dia kena syubhat. Allah bikin dia enggak paham. Ini apa maksudnya? Gendeng itu dia enggak paham dia. Alhamdulillah dia selamat dari apa?
syubhat. Dia tidak tertarik dengan syubhat misalnya, ya. Ini berarti Allah jaga apa? Agamanya. Oleh karenanya Said bin Musayyib kalau tidak salah rahimahullahu taala panjangkan salatnya. Maka dia berkata kepada anaknya, "Inni ataltu fis salat li an uhfadha fika." Aku sengaja memperpanjang salat agar aku dijaga Allah pada dirimu. Artinya supaya kau dijaga oleh Allah. Maka saya panjangkan apa? Salatku. Lihat Imam Bukhari ayahnya waktu mau meninggal yang mengatakan saya tidak pernah tahu ada 1 dirham pun saya makan dari uang syubhat, enggak ada. Bukan uang haram, uang syubhat enggak ada. Kita syubhat kita cuek, kan syubhat enggak apa-apa. Hukum asal halal, syubhat enggak apa-apa. Kalau sudah jelas haram baru kita tinggal. Lama-lama yang haram juga enggak apa-apa, cuma sedikit. Nanti istighfar, bayar zakat selesai. Bapaknya Imam Bukhari syubhat 1 dirham pun tidak pernah. Lahirnya siapa? Imam Bukhari. Nah kita makan syubhat anaknya kura-kura ninja. Bapaknya apa? Taib. Ini di antara apa faedahnya dari ini semua? Ya. Faedah. Pertama, tawakal kepada Allah. Kalau kita tahu Allah Maha Penjaga, kita tawakal ada Allah yang jaga, ya. Apalagi keluar rumah kita bilang apa? La haula wala quwwata illa billah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah jaga insyaallah. Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au la yujhal alayya. Doa keluar apa? Rumah. Sudah hafal belum? Sudah ya, alhamdulillah itu. Jadi apa namanya? Seorang yakin dijaga. Kemudian biar tauhid, ya. Tauhid semakin kuat. Ngapain kita minta penjagaan dari wali, dari orang mati, jimat, semua kita buang. Allah yang Maha menjaga. Allah yang Maha apa? Menjaga. Itu di antara faedah. Tatkala kita yakin Allah menjaga. Kemudian timbul rasa takut. Timbul khauf. Khauf kepada Allah. Karena kita yakin seluruh amalan kita tercatat. Tidak ada yang luput. Seluruh lirikan kita, lirikan mata kita, dan gerakan hati kita tercatat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Allah punya malaikat-malaikat yang menjaganya di depan dan di belakangnya, menjaga sang hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu sempat tersebar ada klip, ya. Ada seorang dia di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba ada semut yang menginjak-injak, menggigit kakinya. Dia berusaha menghindar tapi tetap aja akhirnya dia pindah. Sebentar tahu-tahu ada bis yang lewat situ nabrak apa? Nabrak trotoar, subhanallah. Terus yang bikin klip tulis yahfazunahu min amrillah. Ada Allah jaga dia, ya. Allah jaga dia, subhanallah. Kenapa tiba-tiba datang semut kemudian membuat dia gelisah? Dan dia berusaha untuk tapi tetap aja akhirnya dia pergi. Enggak ada sampai detik baru keluar sweet langsung. Mungkin di YouTube masih ada. Itu sempat tersebar apa? Klip tersebut. Oleh karenanya kalau seorang menjaga Allah, insyaallah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Sama inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami menjaga Al-Qur'an, maka kita lihat Al-Qur'an terjaga. Betapa banyak orang yang menghafal apa? Al-Qur'an. Bahkan orang yang otaknya terganggu, ya, bisa hafal Quran. Ada di YouTube yang ditulis pakai bahasa Arab, hafidz Quran ma'tuh, yaitu orang yang otaknya terganggu tapi hafal apa? Quran. Apalagi orang yang otaknya tidak terganggu, anak kecil hafal Quran, ya. Padahal kalau kita pikir orang Indonesia gimana bisa hafal Quran bahasa Arab, ya. Enggak ngerti sama sekali, tapi kok bisa hafal? Buktinya bisa. Bukan kita suatu keajaiban? Keajaiban.
Sementara kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Makanya waktu Taurat hilang mereka bingung ya. Ini gimana? Sampai datang Uzair yang kemudian diilhamkan oleh Allah dan dia mendiktekan Taurat. Satu-satunya yang hafal Taurat setelah Nabi Musa meninggal dunia siapa? Uzair. Setelah ini enggak ada yang hafal. Adapun Al-Qur'an banyak sekali yang hafal. Ini bukti Allah menjaga Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan beberapa sifat-sifat yang merupakan sifat al-ikhtiyariyah, itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu disebut sifat ikhtiyariyah karena keterkaitan dengan ikhtiar Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak mengerjakan, Allah kerjakan, kalau tidak, tidak. Di antaranya firman Allah wa qauluhu subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah, sifat ar-ridha. Kemudian juga Allah sebutkan sifat ghadab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah." Antum yang punya matan Wasithiyah siapa yang punya? Dijual kah? Ada kan? Yang lain enggak punya? Belum, mau dibeliin kah? Kalau ada yang belikan berapa harganya? Kalau 8.500 beli sendiri ya. Baik. Ya. 10.000 ya. Baik, ayat yang kedua, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pun murka kepadanya. Wa la'ana, dan Allah melaknatnya. Ini sifat murka. Ya. Kapan Allah murka? Tatkala orang itu membunuh dengan sengaja. Allah tidak murka sejak awal, tapi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Tatkala dia membunuh orang, baru Allah murka kepadanya. Berarti Allah sebelumnya tidak murka. Allah murka kepadanya atau marah kepadanya tatkala dia membunuh seorang mukmin. Kemudian juga kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah." Hal itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah. Wa karihu ridwanahu, dan mereka benci dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan sifat sakhat. Askhatallah, membuat Allah apa? Marah, ya. Jadi ada ghadab, ada sakhat. Dan ada ridwan, wa ridwanahu dalam bentuk masdar. Wa karihu ridwanahu, dan mereka benci dengan keridhaan Allah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tatkala mereka membuat kami sangat marah, kata Allah, kami pun membalas mereka. Intaqamna minhum. Kemudian juga dalam ayat yang lain, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tetapi Allah tidak suka mereka keluar untuk berjihad, maka Allah membuat mereka menjadi malas untuk berjihad. Allah tidak suka mereka ikut keluar bersama kaum muslimin karena mereka akan melakukan kerusakan dalam jihad. Ikut tapi hati mereka tidak mau perang. Kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak suka keluarnya mereka. Di sini ada sifat karaha, Allah tidak suka. Kemudian firman Allah, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, ya, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sifat yang Allah atau yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan, yaitu sifat ar-ridha dan al-ghadab. Ghadab ini ridha,
dan marah ya. Ridho lawannya marah, itu ridho senang ya. Kalau marah ya kita paham marah ya. Yang di mana al-ghadab ini juga bertingkat-tingkat. Al-ghadab bertingkat-tingkat dalam ayat tersebut ya. Allah sebutkan yang paling rendah adalah al-karahah. Pertama apa? Al-karahah. Yaitu benci, tidak suka. Kemudian apa? Sakhat. As-sakhat. Marah lah. Ini tingkat kedua ya. Nanti ada namanya apa? Maqat ya, al-maqt. Itu marah. Lebih marah lagi. Nanti ada namanya asaf. Asaf itu sangat marah. Sangat marah. Intinya mungkin maqat lebih besar daripada sakat, daripada asaf. Tapi maksudnya al-ghadab Allah sebutkan bertingkat-tingkat. Terkadang Allah hanya membenci, terkadang Allah marah, terkadang Allah sangat murka, terkadang asaf itu sangat marah. Intinya Allah ungkapkan dengan berbagai macam ungkapan dan ini menunjukkan tingkat-tingkatan marah. Taib. Al-ghadab dan ridha, dua sifat ini, al-ghadab dan ridha. Al-ghadab dan ar-ridha. Ini ada beberapa sikap kelompok-kelompok terhadap sifat ini. Pertama, ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya sifat marah dan ridha, sifat marah dan ridha adalah sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Maksudnya berkaitan dengan kehendak Allah. Berkaitan kalau Allah marah ada sebab Allah marah, kalau Allah ridha ada sebab Allah ridha. Tidak selalu marah terus, tidak selalu apa? Ridha terus. Ada sebabnya Allah marah, ada sebabnya ada Allah ridha. Ada waktunya atau sebabnya. Maka Allah ridha dan sebaliknya. Taib. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tunggu saya jelaskan dulu. Taib, adapun Ahlussunnah ini yang pertama, yang kedua Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ingat ya, kedua firqah ini sebenarnya sama saja. Mu'tazilah Jahmiyah itu sebenarnya sama saja, bedanya Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah tanpa makna. Adapun Jahmiyah tidak menetapkan nama-nama Allah kecuali beberapa nama seperti Khaliq ya. Selainnya dia tolak karena dia bilang kalau nama Allah ditetapkan sama dengan manusia. Mu'tazilah lebih mending daripada Jahmiyah. Dia menetapkan nama-nama Allah tapi nama-nama tersebut tidak mengandung sifat. Ya sama saja sebenarnya. Intinya mereka punya syubhat bahwasanya Allah tidak boleh bersifat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan awal ya. Kenapa? Karena bayangan mereka bahwasanya zat terpisah dengan sifat. Kalau sifat menempati zat, berarti Allah itu jism. Ini sudah kita bahas, syubhatul a'rab. Tolong dicek kembali ya. Intinya mereka menolak apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat ikhtiyariyah seperti sifat ridha dan ghadab, maka mereka mengatakan menurut mereka al-ghadab, marah dan ridha adalah makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian mereka mengatakan itu adalah majaz, maksudnya itu al-in'am, misalnya al-in'am atau al-intiqam.
Kalau ridho artinya al-in'am, ini ridho sama dengan memberi karunia. Kalau al-intiqam maksudnya marah sama dengan membalas mengazab. Itu maksudnya marah. Jadi mereka mengatakan ini makhluk. Sama, mereka mengatakan kalamullah makhluk. Nanti kalau kita bahas masalah sifatul kalam, mereka mengatakan kalamullah, iya. Kalamullah, Allah tidak punya sifat kalam. Allah tidak boleh berbicara. Allah tidak punya sifat berbicara, kata mereka. Terus Al-Quran apa? Al-Quran itu kalamullah, iya ini firman Allah. Tapi firman Allah itu makhluk, Allah ciptakan. Sudahlah, ente enggak usah pusing, sesat. Yang ketiga, Syairah, Maturidiyah, Kullabiyah. Maka mereka mengatakan, kata mereka, al-ghadab dan ar-ridha adalah sifat Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk sebagaimana persangkaan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Akan tetapi sifat zatiyah, bukan fi'liyah. Kita sudah sampaikan, mereka punya syubhat semuanya bahwasanya Allah statis, tidak dinamis, paham? Tidak boleh ada perubahan-perubahan. Adapun kadang marah, tadi enggak marah, terus marah, ini enggak boleh sama Allah. Enggak boleh. Terus bagaimana? Ya, sifat Allah ini ghadab dan ridha, sifat zatiyah sudah ada sejak zaman azali. Kata mereka, sifat zatiyah berarti kedua sifat tersebut sudah ada sejak zaman azali. Sehingga mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan Allah ridha kepada hamba yang wafatnya husnul khatimah. Meskipun ketika masih hidup dia syirik, musyrik. Contoh, Allah sudah sejak azali sudah ridha kepada Khalid bin Walid tatkala beliau sedang membunuh para sahabat di perang Uhud. Sama, Allah ridha kepada Abu Sufyan tatkala dia sedang sujud kepada apa? Kepada berhala. Karena dia nanti meninggalnya apa? Muslim. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah penghujung orang itu. Kalau penghujung orang itu matinya Islam, berarti Allah sejak ridho sejak zaman azali sampai sekarang pun Allah ridho. Dia sedang maksiat, Allah sedang apa? Ridho. Karena sifat ini tidak boleh berubah, statis terhadap si fulan. Faham tidak? Faham atau tidak? Sebaliknya Allah murka kepada orang yang ditakdirkan dia bakalan meninggal dalam kondisi kafir meskipun dia dalam kondisi sedang berbuat baik tatkala itu. Ya, sebelum misalnya ada yang murtad. Sebelum murtad dia salat, dia haji. Meskipun dia salat haji, Allah sedang murka sama dia. Kenapa? Karena Allah sudah murka sama dia sejak zaman apa? Azali. Susah dipikirkan, ya tidak? Jadi Abu Sufyan, Khalid bin Walid sedang bunuh sahabat. Oh, ini orang diridhoi oleh Allah. Meskipun sedang bunuh sahabat. Ini satu nyembah berhala, satunya nyembah sapi. Nanti masuk Islam terakhirnya. Oh, sejak dia sedang menyembah sapi, dia sudah diridhoi oleh Allah. Kenapa akhirnya dia bakalan apa? Masuk Islam. Repot kalau begitu ya. Maka kalau ada orang berbuat maksiat, ente enggak boleh bilang dia dimurkai oleh Allah, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ente enggak tahu dia matinya bagaimana. Mungkin dia diridhoi oleh Allah. Iya enggak? Dia lagi bunuh orang, lagi basmi orang, kita enggak tahu. Mungkin diridhoi oleh Allah. Repot. Karena sifat itu dibilang sifat apa?
azali. Paham sampai di sini? Namun mereka tidak menerima namanya sifat ridho dan ghadab karena otak mereka tidak bisa menerima kecuali tujuh apa? Tujuh sifat. Dan seperti biasa selalu mereka mentakwil ridho dan ghadab kepada sifat iradah. Paham? Karena sifat yang cocok untuk mentakwil cuma sifat apa? Iradah. Tujuh sifat itu apa? Hayat, sama, al-basar, al-kalam, kemudian al-qudrah, al-ilm, al-iradah. Sehingga mereka mentakwil. Ditakwil menjadi sifat iradah. Iradah. Perhatikan sini. Perhatikan. Al-ghadab, marah sama dengan iradatul intiqam. Itu iradah atau kehendak untuk membalas, mengazab atau membalas. Adapun ridha, ar-ridha sama dengan irada apa? Al-in'am misalnya. Yaitu kehendak untuk berbuat baik. Baik. Jadi mereka tidak menetapkan sifat ridha dan sifat ghadab, tapi sifat ghadab dan ridha mereka apa? Takwil. Mereka mengatakan maksudnya iradatul intiqam atau iradat apa? In'am. In'am itu memberi anugerah. Paham? Dan kita tahu beda kita dengan mereka apa? Menurut kita iradah sifat ikhtiyariyah. Menurut mereka iradah sifat zatiyah. Sudah kita bahas. Allah sudah iradah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Baik, sekarang kita bahas. Yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ayat bahwasanya marah dan ridha berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh. Contoh ayat-ayat, dalil-dalil ya. Dalil-dalil. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah dan seterusnya. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala ini loh, ini artinya tatkala. Allah ridha kepada mereka tatkala mereka membaiat Nabi di bawah pohon, sebuah pohon tatkala perjanjian Hudaybiyah disebut dengan Syajaratul Ridwan. Jadi Allah mengatakan sungguh Allah ridha kepada mereka. Kapan terjadi keridhaan Allah? Tatkala. Berarti sebelumnya belum diridhai. Benar. Kapan diridhai? Tatkala, berarti baru terjadi keridhaan ini, paham? Allah mengatakan kepada orang-orang Ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kapan Allah ridha kepada kaum Ansar? Setelah mereka dulu waktu masih musyrik diridhai oleh Allah. Kapan Allah stempel mereka dengan predikat ini? Allah ridha kepada mereka setelah mereka beriman. Setelah kaum muhajirin beriman. Jadi ridhonya belakangan. Ya. Nanti juga di surga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba-hambanya, ya. Araditum, apakah kau ridha dengan apa yang kalian dapatkan? Kata mereka, apalagi yang tidak kita ridha ya Allah, semua sudah kita dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma ya aku akan pada hari ini aku akan menurunkan keridhaanku kepada kalian saat ini. Ya, berarti tatkala di surga ada keridhaan khusus yang Allah berikan kepada mereka yang sebelumnya Allah tidak berikan kepada mereka. Saya bacakan hadisnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Inna Allah yaqulu li ahli jannah. Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik. Kami menyambut panggilan Engkau ya Allah. Fa yaqulu hal raditum? Apa kalian sudah ridha, sudah senang dengan semua kenikmatan surga? Fa yaqulun wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak ridha ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Kau telah berikan kepada kami nikmat yang tidak pernah Kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Fa yaqulu ana u'tikum afdhala min dzalik. Aku akan berikan, akan ya perhatikan ya.
ana u'tikum afdhala min dzalik. Aku akan berikan kepada kalian yang lebih afdal, lebih baik daripada nikmat yang kalian rasakan sekarang ini. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Ya Rabb kami, terus apa yang lebih afdal daripada kenikmatan ini semua? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Aku akan meletakkan keridhaanku kepada kalian saat ini. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya setelah itu. Berarti ridwan, keridhaan Allah kapan munculnya? Tatkala di surga, keridhaan khusus spesial. Ya. Makanya waktu itu Allah ngomong, Allah belum kasih. Allah mengatakan, aku akan memberikan. Berarti baru ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ayat yang kedua yang Ibnu Taimiyah sebutkan, contoh kata Ibnu Taimiyah, firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaih." Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Kapan Allah murka kepadanya? Sebelum membunuh atau setelah membunuh? Sesudah membunuh baru Allah murka. Sebelum membunuh Allah tidak murka sama dia. Berarti kemurkaan Allah muncul setelah ada sebab. Faham? Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Allah sudah benci sejak zaman dahulu. Taib. Sekarang ada kasus. Ada seorang laki membunuh 1000 orang. Dalam ayat Allah bilang barang siapa yang bunuh dimurkai oleh Allah. Apakah kita boleh mengatakan dia dimurkai oleh Allah? Mutal sunnah iya, dia dimurkai oleh Allah. Karena dia membunuh dengan sengaja. Harusnya menurut Asy'ariyah, Kullabiyah sama Maturidiyah, jangan dulu. Kita enggak tahu ujungnya bagaimana, paham? Bisa jadi Allah sudah ridho sama dia sejak zaman azali. Repot kalau begitu. Dia sedang membunuh, belum tentu. Dia diridhoi bisa jadi. Sebagaimana Abu Khalid bin Walid diridhoi tatkala dia sedang membunuh kaum muslimin, Allah ridho dengan dia meskipun dia sedang membunuh apa? Kaum muslimin. Allah sedang menginginkan kebaikan bagi dia. Ya susah kalau begitu. Paham? Contoh lagi seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat tatkala orang-orang meminta syafaat kepada para anbiya. Kata para nabi semuanya berkata, ya, inna rabbi qad ghadibal yauma lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Maka seluruh nabi berkata, bagaimana kami beri syafaat? Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Jelas ini murka yang baru, tidak? Allah pernah marah sebelumnya, tapi tidak pernah marah seperti ini. Bagi Asy'ariyah susah, gimana ini? Ini murka baru, padahal Allah murka sejak zaman apa? Azali. Jadi intinya mereka ruwet ya. Benar, mumet kalau kita mau ikut ini maksudnya gimana ini. Dan tidak logis bagi masyarakat untuk akidah mereka itu rumit. Ya kita sederhana, ente maksiat Allah murka, ente berbuat taubat Allah ridho, selesai. Allah ente syirik Allah murka, ente bertauhid Allah sayang, selesai. Saat itu juga. Kata mereka enggak, lihat tinjau pada zaman azali, repot. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang terkena kemurkaanku sungguh dia telah terjatuh atau telah salah ya. Jadi ini semua jelas akidah Ahlussunnah yang sangat sederhana bahwasanya ghadab dan ridha adalah sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah marah ya Allah marah, kapan Allah ridha maka Allah apa? Ridha. Taib. Bagaimana membantah mereka? Bantahan. Mereka berkata, mereka mentakwil kepada sifat apa? Sifat apa? Iradah, sifat iradah. Jawaban. Kita tanya, kenapa ditakwil? Kenapa ditakwil? Mereka bilang apa? Karena marah itu mendidihnya, bergejolaknya darah dalam jantung. Darah dalam jantung. Maka Allah tidak boleh demikian. Kalau gitu harus kita takwil. Paham? Ini syubhat mereka.
Kata mereka, marah itu apa? Bergejolaknya darah dalam apa? Bergejolaknya darah. Darah dalam apa? Jantung. Dan Allah tidak boleh demikian, maka kita harus tolak. Kita tolak, kemudian kita takwil dengan apa? Takwil dengan iradah. Jawaban pertama, ya. Iradah juga mailul qalb, kecenderungan hati. Apakah boleh Allah kecenderungan hati? Oh, tidak boleh. Kalau gitu ente bilang, ente pun takwilkan dengan iradah, sama saja. Iradah itu sama saja kecenderungan apa? Hati. Oh, iradah yang kecenderungan hati hanyalah iradah manusia. Iradah Allah berbeda, maka jawaban kita juga sama. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Paham? Baik, yang kedua, ini saya enggak usah tulis, nanti sudah paham ya, titik-titik ya. Nanti harus bisa tahu maksudnya apa ya. Jawabannya gimana? Mereka bilang kita takwil dengan iradah, kita bilang sama, iradah adalah apa? Kecenderungan hati. Kata mereka, itu iradahnya manusia, iradahnya Allah tidak. Kita bilang sama, marahnya manusia juga gejolaknya darah, adapun marahnya Allah tidak demikian. Yang kedua, bantahannya, ya. Apakah marah sama dengan gejolaknya darah? Ataukah gejolaknya darah adalah dampak dari marah? Mana yang benar? Marah dulu atau darah bergejolak dulu baru ente marah? Mana yang duluan? Ya marah dulu. Berarti marah tidak ada hubungannya dengan gejolak apa? Darah. Itu adalah efek. Efek kalau yang marah apa manusia. Paham? Jangan ente definisikan marah dengan bergejolaknya apa? Darah. Karena bergejolaknya darah itu bukan marah. Ya. Tapi gejolaknya darah itu dampak dari apa? Efek dari apa? Marah. Paham? Jadi definisi Anda bahwasanya marah sama gejolak darah itu definisi yang keliru. Yang ketiga, kita bilang lagi, bantah lagi bahwasanya ya, apakah marahnya malaikat juga demikian? Apakah ente pernah lihat marah jin, ya? Terus Angry Bird? Apakah malaikat marahnya juga demikian? Pakai darah, gejolak darah. Yang bilang ente malaikat punya darah, siapa yang bilang? Jin, apakah ente pernah lihat jin marah bergejolak darah, ya? Kalau gitu malaikat saja tidak sama dengan marahnya manusia, kenapa ente mau menyamakan marahnya Allah dengan marahnya manusia? Paham? Jadi ente mau takwil juga tetap salah. Baik. Di antara bantahan juga yang keempat, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma asafuna intaqamna." Mana ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Kata Allah, tatkala mereka buat kami marah, kami pun balas. Tatkala mereka membuat kami marah, kami pun intiqam, balas. Padahal mereka mentakwil marah dengan iradatul intiqam, paham? Perhatikan sini, padahal mereka mentakwil marah dengan apa? Iradatul intiqam, kehendak untuk membalas. Padahal dalam ayat ini Allah bedakan antara marah dengan membalas, paham? Saya ulangi sisi pendalilannya. Allah bedakan antara marah dengan apa? Membalas. Kata Allah, "Falamma asafuna", tatkala Firaun dan bala tentaranya membuat kami marah, intaqamna minhum, kami pun membalas mereka, menenggelamkan mereka. Berarti beda antara marah dengan apa? Membalas. Sehingga kalau antum mentakwil marah dengan keinginan membalas, ya beda, tidak sama, karena Allah bedakan antara marah dengan apa? Membalas. Paham sisi pendalilannya? Ya, sudahlah, sampai situ aja lah. Baik, silakan azan. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pengajian kita saya ingin menyampaikan beberapa amalan yang bisa menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, seluruh amalan saleh, semua ketakwaan menjadikan seorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada beberapa amalan khusus yang disebutkan secara khusus dalam hadis tentang amalan yang menjadikan Allah ridha kepada
seseorang. Yang pertama, dalam hadis innallaha yardha lakum wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian 3 perkara dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Allah ridha kalau kalian bertauhid, hanya menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Qur'an seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah. Allah suka namanya persatuan. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat ya, dalam riwayat Imam Ahmad wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Di antara perkara yang Allah ridhai kalau kalian menasihati pemerintah. Menasihati pemerintah itu dengan cara yang baik. Ya, nasihat beda dengan mencaci maki. Kalau ingin diridhai Allah, jangan berbuat syirik, bertauhid. Kemudian yang kedua, bersatu, jangan suka berselisih, jangan suka menimbulkan perselisihan. Yang ketiga, berusaha menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Kemudian dalam ibadah misalnya, suka memuji Allah, Allah ridha dengan orang tersebut. Kata Nabi SAW, innallaha la yardha anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu alaiha. Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian memuji Allah. Jangan lupa kalau kita selesai makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amana hadza at'am wa razaqani. Alhamdulilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Au yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat Allah ridha kepada seorang tatkala seorang terkena musibah, maka dia tetap menjaga lisannya. Dia ucapkan kata-kata yang baik sebagaimana ketika anak Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia, maka Nabi pun sedih, Nabi menangis. Kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan. Sungguh hati adalah sedih, sungguh sedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguh air mata mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan apa? Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami bersedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim, ya. Baik. Yang mau bertanya saya persilakan. Ustaz Asy'ariyah atau orang yang mengaku Asy'ariyah, mereka mengatakan imam yang 4, imam mazhab akidahnya sama dengan mereka. Kita bilang datangkan buktinya. Bahkan ada risalah tentang akidah 4 imam mazhab, semuanya di atas akidah Ahlussunnah. Dan coba putar kembali ya syarah akidah wasiyah, saya tidak tahu seri keberapa, waktu saya bawa buku banyak, saya sebutkan betapa banyak imam salaf dahulu mereka di atas akidah yang kita yakini, paham? Jadi tolong diputar kembali. Saya sebutkan ratusan buku ya ulama. Adapun penyimpangan itu muncul belakangan. Penyimpangan itu muncul apa? Belakangan. Mana pernah Imam Syafi'i mengatakan maksudnya ridho adalah ingin begini, ingin kan, maksudnya ini. Tidak ada Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i mengatakan Allah tidak di atas? Tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i berdalil dengan hadis tentang wanita yang ditanya oleh Nabi, Aina Allah fis sama, tentang imannya seorang wanita dengan mengakui Allah berada di atas langit. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis tersebut. Jadi ada pun pengakuan ya. Hanya pengakuan. Terkadang diriwayatkan dari sebagian imam ternyata sanadnya apa? Lemah ya. Ya kita lihat bagaimana para imam, bagaimana murid-murid mereka di atas akidah Ahlus Sunnah, semuanya membantah ya Ahlul Bidah, membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah. Imam Ahmad muridnya Imam Abu Dawud ya. Bukunya sama Imam Bukhari membantah mereka ya. Itulah ya. Al-Imam Al-Muzani murid langsungnya Imam Syafi'i. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ustaz tolong jelaskan tentang takdir. Karena saya masih suka bingung. Nanti insya Allah kita bahas tentang apa? Takdir. Sabar. Sekarang enggak usah mikir-mikir, ya. Jangan terlalu banyak mikir. Ya, kalau enggak usah ya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Ustaz, saya seorang ikhwan belum menikah. Saya pernah melakukan dosa besar yaitu berzina dengan mantan bos saya. Saya menyesal dan beristighfar serta bertobat akan dosa saya tersebut. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah dosa zina yang pernah saya lakukan itu berzina dengan istri orang akan termasuk dalam hadis al-jaza'u min jinsil amal. Saya ulangi, al-jaza'u min jinsil amal itu bukan hadis ya.
Itu bukan hadis, itu kaidah diambil dari banyak hadis. Adapun Nabi tidak pernah mengatakan al jaza' min jinsil apa? Amal. Jangan kita berusaha atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benar, itu kaidah diambil dari banyak hadis, tapi Nabi tidak pernah berkata al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya takut jika saya menikah nanti istri saya juga dizinai oleh orang lain, ya. Dia bilang, antum sudah bertobat kepada Allah, tobat sungguhnya, ya. Kalau antum sudah bertobat, tidak ada balasan lagi, ya. Balasan bagi orang yang tidak apa? Bertobat, ya. Balasan bagi orang yang tidak bertobat. Kalau sudah bertobat, Allah tidak kasih balasan, sudah bertobat, selesai. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari suatu dosa seperti tidak punya dosa. Ngapain Allah balas? Yang penting antum bertobat dengan apa? Sungguh-sungguh, ya. Ya, ada yang bilang, ada sebagian dai mengatakan kalau antum begini pasti antum pernah sebelumnya. Itu enggak benar seperti itu. Orang sudah bertobat enggak akan. Sampai waktu istri saya dengar ceramah dia mengatakan, "Waduh, motor saya dicuri. Masa saya pernah mencuri dulu?" Ya, benar, ya, bicara jangan kalau kau pernah begini berarti kamu pernah zalimi orang, berarti kau dizalimi orang, berarti kau pernah menzalimi orang. Waktu istri saya dengar ceramah itu dia tanya sama saya, "Loh, ini gimana, Bi? Motor kita hilang." Kan kita pernah nyuri motor orang. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, kita saja tidak berbuat zalim, terkadang Allah kasih apa? Ujian, paham? Ujian, motor hilang, ini hilang, bukan. Kalau anak kita dibunuh orang, bukan berarti kita pernah bunuh anak orang, ya, subhanallah. Yang penting antum bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu tidak berlaku lagi. Al jazaa' min jinsil amal itu kalau kita tidak bertobat. Kalau bertobat selesai. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat seperti orang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.